Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Baik, di pagi hari yang gerimis ini, hari Selasa 17 Januari 2023, kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai harga sawit, harga CPO atau minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Pertama kita buka dengan berita kinerja ekspor CPO. Mungkinkah Indonesia ikut stop ekspor minyak sawit ke Uni Eropa? Info Sawit Jakarta. Sebelumnya pemerintah Malaysia berencana menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa, menyusul terbitnya undang-undang baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat. Menteri Komoditas Fadillah Yusuf mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan. Uni Eropa adalah importir utama minyak sawit dan undang-undang tersebut yang disepakati pada Desember telah menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia, produsen utama. Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apapun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus melakukannya, kata Fadillah kepada wartawan di sela-sela seminar dilansir Euronews Kamis 12 Januari 2023. Lantas bagaimana posisi Indonesia? Apakah akan mengambil jalan untuk melakukan stop ekspor minyak sawit ke Uni Eropa menyusul terbitnya undang-undang baru di Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat tersebut? Merujuk penelusuran info sawit, saat ini perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa masih terus dilakukan perundingan. Bahkan pada putaran ke-12 perundingan Indonesia dan Uni Eropa Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU CEPA secara virtual dilakukan pada 16 Desember 2022 lalu. Putaran ke-12 perundingan EU CEPA tersebut telah dilangsungkan pada 12-16 Desember 2022 lalu. Putaran ke-12 membahas 15 isu runding, yaitu perdagangan barang, ketentuan asal barang, instrumen pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, cukai dan fasilitas perdagangan, perdagangan jasa, investasi, penyelesaian sengketa investasi, pengadaan pemerintah, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, transparansi dan good regulatory practice, mutual administrative assistance, penyelesaian sengketa, ketentuan institusional, serta kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas. Total perdagangan Indonesia Uni Eropa pada 2021 tercatat sebesar 29,1 miliar US dollar. Pada periode tersebut ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 18 miliar US dollar. Sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar 11,1 miliar US dollar. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2021 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak monokarbosilat industri, alas kaki dengan sol luar karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dengan bagian atas bahan kulit, alas kaki dengan sol luar karet, plastik, serta karet alam. Sementara impor utama Indonesia dari Uni Eropa pada 2021 adalah vaksin, obat-obatan,
kertas atau kertas karton yang dipulihkan, sisa dan scrub, susu dan krim, serta instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan. Dengan perimbangan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut, mungkinkah pemerintah mengeluarkan kebijakan stop ekspor minyak sawit ke Uni Eropa mengikuti rencana pemerintah Malaysia? Padahal sebelumnya Indonesia juga telah melakukan kebijakan stop ekspor minyak sawit pada April sampai dengan Mei 2002 lalu, yang mana banyak pihak menyayangkan kebijakan tersebut. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk harga CPO di KPBN tercatat naik Rp55 per kilogram. Harga minyak sawit mentah atau CPO pada Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp11.305 per kilogram pada Senin 16 Januari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp55 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Jumat 13 Januari 2023 lalu yang mencapai Rp11.250 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN, untuk wilayah Belawan dan Dumai harga CPO mencapai Rp11.305 per kilogram, serta harga CPO wilayah Lampung mencapai Rp11.110 per kilogram. Akhirnya terjadi kenaikan harga CPO setelah sebelumnya selama 1 pekan harga CPO mengalami penurunan. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, untuk info harga TBS sawit di Merangin Jambi terupdate Rp2.190 per kilogramnya. Rp2.190 per kilogram. Kemudian ada teman kita di Sulawesi Utara 1.850 di tingkat RAM. Kemudian ada teman kita Sungai Aur Pasaman Barat di Sumatera Barat 1.970 di Petani. Pangkalan Bun 2.475. Tebo Tengah di tingkat rem 1.880. Duri Sebanga 2.160. Jambi Tabir Barat 1.650. Teluk Betung Pulau Rimau 1.700 per kilogram. Kemudian ada lagi di Penajam Kaltim 2.100. Kemudian ada lagi teman kita di Mamuju 1.850. Ada lagi teman kita Lampung Waikanan Rp2.000 per kilogram di Lapak. Sijunjung Sumatera Barat 2.120. Indragiri Hilir di Ram 2.200. Masamba 1.650 di Petani. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari sawit dan kali ini mengenai berita sawit, harga sawit juga harga minyak sawit CPO. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan dan ada kekeliruan kata. Jangan lupa dukung channel Sawit Dan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling menginfokan mengenai berita sawit. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.